yaitu Al-Baqarah ayat 112. Barang siapa menyerah diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapatkan pahala di sisi Allah. Di dalam dada mereka tidak akan takut dan di dalam hati mereka tidak akan merasa khawatir sedikit pun. Artinya teman-teman, bahwa untuk mendapatkan hati yang tenang dan bahagia, amalan yang bisa kita lakukan adalah berserah dan berbuat baik. Berbuat baik kepada sesama dan juga berbuat baik kepada diri sendiri. Kalaupun kita tidak bisa memberikan atau merubah dunia, paling tidak kita bisa merubah diri kita ini menjadi diri yang lebih baik. Karena hanya 2 amalan itu yang bisa menjadikan diri kita tenang, berserah dan berbuat baik. Belum dikabulkan ya sabar, karena itu sebagai penggugur dosa. Kalau dosanya sudah gugur, nanti pasti kita panen, pasti ada panennya kok ya. Tidak mungkin kita hanya menanam terus nggak panen-panen kemudian mati, tidak mungkin. Allah tidak sekejam itu. Allah tidak sekejam orang yang zalim ya. Allah mengetahui perjuangan kita menanam itu seperti apa dan pasti ada panennya kok. Sekarang kita tanam kesabaran aja, nanti pasti kita panen. Kita tanam berserah diri, nanti pasti kita juga panen sesuatu yang benar-benar membahagiakan dan mengangkat derajat kita. Siapapun yang pagi hari ini sedang bersedih, hatinya sedang kacau, tidak baik-baik saja, dizolimi, disakiti, atau mungkin sesuatu mimpinya belum tercapai, tetaplah bersabar, berserah diri dan melakukan kebaikan. Karena pasti kita akan panen suatu hal yang baik. Dan untuk teman-teman yang sudah mendapatkan kebahagiaan, jangan lupa ujian itu juga ada 2, ujian sedih dan ujian bahagia. Ketika bersedih, merapat kepada Allah, merapat ke majelis, minta doa kepada teman-teman. Ketika sudah bahagia, lupa jalannya. Jangan sampai, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita digolongkan menjadi manusia seperti itu. Semakin kita diberikan mimpi dari doa kita, semakin doa kita dikabulkan, justru itu adalah amanah yang paling besar. Ibaratnya kita mempunyai keranjang yang di situ ada tali, talinya itu dikaitkan di langit. Ketika kita mendapatkan sesuatu, berarti keranjang itu semakin berat. Dan ketika keranjang itu semakin berat, ketika kita tidak memiliki tali yang kuat, maka kita akan roboh. Jadi kalau sudah dijawab sama Allah, ketika hajatnya sudah dijawab Allah, sesungguhnya keranjang kita itu semakin berat, tali kita semakin kuat. Jangan merasa di zona aman. Ketika kita sudah mendapatkan mimpi kita, artinya amalan kita pun juga semakin dikuatkan. Doa-doa kita semakin dikuatkan, kebersamaan kita di majelis juga semakin dikuatkan. Dulu belum mendapatkan mimpinya, sama majelis mepet, sama guru mepet, sama teman-teman mepet. Ketika sudah mendapatkan jawabannya, tiba-tiba jauh. Nggak pernah ngamalin rotib, nggak pernah masuk gimit, nggak pernah masuk lab, nggak pernah sowan ke gurunya. Justru itu adalah zona yang terancam. Karena ketika ia nanti jatuh, diuji oleh Allah, ketika keranjangnya itu jatuh karena muatan yang berat, itu akan lebih berat lagi untuk bisa bangkit. Jadi siapapun teman-teman yang saat ini sudah diberikan kebahagiaan, itu juga merupakan ujian. Ya, pesan saya pokoknya jangan pernah meninggalkan gimit, sumit, amalan-amalan kita ini jangan pernah. Karena di dalamnya itu ada ketenangan dan keberkahan. Ada pasukan Allah yang menjadi bala tentara untuk menjaga kita. Kalau bisa sesibuk apapun, serepot apapun teman-teman, masuklah di dalamnya, sekalipun handphonenya itu harus diletakkan atau kita mendengarkan sekedar hanya headset. Paling tidak kita sudah membuktikan kepada Allah dan para malaikatnya akan kesediaan kita masuk di dalam doa tersebut.